akan membahas tentang pengertian mahar dan dasar hukum wajibnya membayar mahar. Mahar secara etimologi adalah mas kawin dan secara terminologi adalah pemberian calon suami kepada calon istrinya dengan ketulusan hati untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih kepada suami, baik dalam bentuk benda ataupun jasa. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan mahar atau mas kawin kepadanya. Mahar hanya diberikan dari calon suami kepada calon istrinya dan bukan untuk siapapun walaupun itu adalah orang terdekatnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri untuk menguasai seluruh anggota badannya. Jika si istri telah menerima maharnya tanpa paksaan, lalu ia memberikan sebagian maharnya, maka itu disahkan dan dibolehkan. Akan tetapi jika si istri memberikan maharnya karena ada paksaan, maka tidak halal menerima mahar. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, yaitu yang B, dasar hukum wajibnya membayar mahar. Yang pertama ialah Al-Quran. Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya. Al-Quran menjelaskan tentang mas kawin pada surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa'i sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Yang artinya ialah berikan mahar kepada wanita yang kamu kawini sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Yang kedua ialah hadis. Dari hadis riwayat Bukhari, hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan mahar kepada istri meskipun tidak dalam bentuk materi atau barang yang bernilai tinggi, bahkan merupakan cincin besi pun bisa menjadi mahar dan telah menjadi syarat sah nikah, atau bahkan mengajarkan Al-Quran pun diperbolehkan menjadi mahar, dan itu juga menjadi syarat sahnya nikah apabila hanya itu kemampuan calon suami. Yang ketiga ialah ijma. Di samping dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, diwajibkan mahar adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa diwajibkan mahar dalam pernikahan, sedangkan kewajiban sebab akad atau sebab kuib atau bersetubuh, hal ini terdapat pada kitab Al-Hawi Al-Kabir, yang artinya para umat sepakat bahwa memberikan mahar kepada istri adalah wajib. Terima kasih. Baik, di sini saya akan bahas tentang materi yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, di mana syarat-syarat mahar ada empat. Yang pertama, harta yang halal. Mahar harus berupa harta yang baik dan halal, dan tidak berasal dari sumber yang haram. Contohnya mencuri ataupun apapun itu yang dalam haram. Dan yang kedua, diketahui oleh kedua belah pihak, di mana nilai dan jenis mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh mereka. Bukan ada yang disembunyi-sembunyikan. Contohnya si suami menyembunyikan mahar tanpa pengetahuan oleh si istri. Yang ketiga, dapat diberikan, di mana mahar harus dalam bentuk yang diserahkan dan tidak berbentuk utang. Contohnya maharnya itu berbentuk barang seperti cincin atau mobil dan lain-lain. Yang keempat, diberikan dengan ikhlas. Mahar harus diberikan dengan niat yang baik dan ikhlas untuk suami, bukan karena terpaksa dari orang tua mempelai istri atau yang lain. Dan materi yang keempat adalah macam-macam mahar. Itu dua. Yang pertama, mahar musamma, di mana yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah, di mana yang dimaksudkan dengan ini maharnya itu disebut atau dijanjikan ketika akad. Dan yang kedua, mahar nisbah, di mana mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi. Dan ada dua keadaan yang termasuk mahar nisbah. Pertama, apabila tidak disebutkan kadar mahar yang besarnya ketika berlangsung akad
Kewajiban mahar dapat diartikan sebagai sejumlah harta atau barang yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan